pengen hadir, bawa cerita seru di balik layar. Kisahan wong menunggu, siapkan segelas kopi, rebahan di kasurmu. Jangan lupa di subscribe, gas nonton sampai subuh. Hey, hey. Beberapa hari kemudian, gema pemberitaan mengenai pemerintah yang mengumumkan dukungan masif untuk mobil hidrogen mulai muncul di berbagai media. Dikabarkan bahwa setiap pemerintah daerah akan secara langsung melakukan pemasangan stasiun pengisian hidrogen sebagai langkah infrastruktur utama. Dinyatakan pula bahwa dalam tahun ini, jumlah stasiun pengisian hidrogen direncanakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Perusahaan otomotif global seperti Toyota, Audi, dan BMW juga diberitakan telah memasuki kemitraan paten serta mengumumkan rencana pengembangan mobil hidrogen mereka sendiri. Melalui rangkaian kebijakan ini, dukungan resmi Presiden Park Si-young terhadap Engsung Motors pun telah secara resmi dikonfirmasi kepada publik. Di tengah suasana siang yang cerah di kantor OTK, seorang pegawai melangkah masuk untuk menghadap Junho setelah mendengar bahwa sang CEO memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Pegawai tersebut, Park Gwang-hyun, dikonfirmasi oleh Junho sebagai seorang lulusan dari Departemen Kimia Universitas Korea. Saat ditanya apakah ia mengenal sosok Profesor Kim Ho-min, Gwang-hyun membenarkan hal tersebut dengan penuh keyakinan. Dijelaskan oleh Gwang-hyun bahwa Profesor Kim hanya mengajar 1 kursus per semester karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdiam di dalam laboratorium penelitian. Detail lain yang cukup menonjol adalah fakta bahwa sang profesor memiliki julukan sebagai si eksentrik, meskipun ia diakui sebagai orang yang baik dan sangat berkemampuan di bidangnya. Gwang-hyun kemudian memberikan jawaban yang dianggap paling membantu, dengan menyebutkan bahwa Profesor Kim diyakini cukup dekat dengan Kepala Departemen Administrasi Bisnis, yang secara kebetulan merupakan jurusan utama Junho saat kuliah. Hal itu membuat Junho membatin bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih mudah karena adanya koneksi tersebut. Di dalam ruangan kantor, Sang Yap yang sedari tadi menyimak pembicaraan tersebut mempertanyakan apa sebenarnya arti dari semua rencana ini. Junho menjelaskan bahwa mereka akan melakukan investasi di bidang baterai bersama-sama dengan Sausang SB. Karena Profesor Kim Ho-min di Universitas Korea merupakan seorang otoritas di bidang tersebut, Junho menyatakan keinginannya untuk menanyakan beberapa hal secara langsung. Sebuah dokumen kemudian disodorkan kepada Sang Yap, namun Sang Yap merasa bingung karena seluruh isi dokumen itu tertulis dalam bahasa Inggris mengenai substrat aluminium yang membentuk katoda, material aktif katoda, hingga susunan baterai berbasis NCM. Sang Yap berpendapat bahwa jika Junho sampai terlihat begitu rajin mencari dan membaca makalah ilmiah, maka Junho tidak mungkin hanya sekedar mencari saran biasa. Junho menyatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan bergerak menuju penawaran rekrutmen secara resmi, meskipun diakui bahwa uang tunai segera saat ini sedang terasa sedikit ketat. Sang Yap sempat menggoda dengan bertanya apakah Junho sedang berencana untuk mendirikan sebuah lembaga penelitian atau sejenisnya, serta memastikan apakah benar Junho sedang kekurangan uang. Junho menjawab bahwa tidak ada salahnya untuk bersiap-siap lebih awal, dan ia bahkan meramalkan bahwa Profesor Kim Ho-min mungkin saja akan berhasil dalam penelitiannya dan memenangkan hadiah Nobel. Sang Yap membalas dengan candaan bahwa mungkin akan lebih cepat bagi Junho sendiri untuk memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Mengenai masalah kekurangan uang tunai, Sang Yap melaporkan bahwa nilai Bancoin yang mereka investasikan akan segera menyentuh angka $3.000 per BNT dalam waktu dekat. Junho merasa terkejut karena harganya baru saja berada di angka $2.000 beberapa hari yang lalu, yang berarti nilainya telah melonjak naik sebesar 30%. Junho membatin bahwa jika dahulu mereka tetap memegang koin tersebut di dompet elektronik alih-alih menjualnya, nilainya sekarang sudah mencapai 30 miliar won. Bahkan jika mengecualikan saham di Bansom, nilai koin yang mereka pegang saja saat ini sudah melampaui $2,5 miliar atau setara dengan 27 triliun won. Junho memutuskan untuk tetap menahan koin tersebut dan hanya terus melakukan penambangan sambil mengamati, karena ia merasa Bancoin bisa saja menyentuh harga $20.000 dalam beberapa tahun ke depan. Junho sedang memikirkan apakah ada sumber uang lain karena banyaknya pengeluaran untuk sisi otomotif dan biaya lainnya, ketika tiba-tiba Taekyu melangkah masuk ke dalam ruangan. Taekyu mengingatkan bahwa peluncuran Lost Iris Fantasy M akan dilakukan esok hari secara serentak di Korea dan Jepang. Melalui layar ponselnya, diperlihatkan data kesuksesan yang luar biasa, di mana pendapatan di Jepang mencapai 30 miliar yen dengan jumlah pengguna 5,8 juta orang. Sementara di Korea penjualannya mencapai 12 miliar won dengan 2,5 juta pengguna. Junho merasa terperangah melihat fakta bahwa seluruh biaya pengembangan sebesar 18 miliar won berhasil dipulihkan sepenuhnya hanya pada hari pertama.
Taekyu tertawa dengan sangat puas dan menyatakan bahwa bentuk fisik mungkin sementara, tetapi kelas seorang tetua seperti Shigeru adalah selamanya. Berkat keberhasilan tersebut, Junho membatin bahwa kini ia telah memiliki dana yang cukup untuk diinvestasikan dalam mendirikan sebuah lembaga penelitian baterai. Cerita kemudian beralih ke kampus Universitas Korea, tepatnya di dalam ruang kerja Kepala Departemen Administrasi Bisnis. Junho ditemui oleh mantan dosennya, Profesor Kim Yong-jun, yang menyambutnya dengan sangat hangat sebagai mantan murid kebanggaannya. Sang dosen memuji Junho sebagai seorang investor yang berhasil menyapu bersih pasar valuta asing selama peristiwa Brexit, dan menyatakan bahwa seluruh universitas sempat gempar saat Junho mengadakan konferensi pers tersebut. Junho dengan rendah hati menyatakan bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari karena orang-orang di sekitarnya yang menangani pekerjaan sebenarnya. Namun sang dosen menegaskan bahwa mengetahui cara menggunakan orang dengan baik adalah fondasi utama dari manajemen. Sebelum Junho pergi, sang dosen memintanya untuk meninggalkan sebuah tanda tangan untuk dipajang bersama tanda tangan Chase Southwell sebagai kenang-kenangan. Masih di lingkungan kampus, Junho kemudian beranjak ke Departemen Kimia dan diarahkan menuju ruang 705 untuk bertemu dengan Profesor Kim Ho-min. Di dalam ruangan kantor yang dipenuhi meja, kursi, serta lemari dokumen tersebut, Junho melihat sebuah papan tulis yang dipenuhi rumus-rumus kimia yang tidak diketahuinya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bertanya apakah Junho memahami apa yang tertulis di sana. Junho menoleh dan terkejut melihat seorang pria dengan tampilan sedikit acak-acakan yang mengenakan jas lab. Pria tersebut adalah Profesor Kim Ho-min. Meskipun Junho mengakui berasal dari bidang humaniora, ia secara mengejutkan menyebutkan tentang jenis baterai NCM dan LFP. Profesor Kim menjelaskan bahwa mereka menerapkan konsep ekonomi trade-off di sini, di mana peningkatan kapasitas baterai seringkali mengharuskan pengorbanan pada sisi keamanan. Dijelaskan oleh Profesor Kim bahwa insiden ledakan Seosong L6 terjadi karena mereka mendorong kapasitas terlalu jauh, sehingga menurunkan tingkat keamanan. Ia memaparkan tantangan nyata di mana penjualan kendaraan listrik saat ini masih kurang dari 1% dari total penjualan mobil global. Masalah serius yang dihadapi adalah harga baterai yang mahal, serta efisiensi baterai yang terbatas. Seiring meningkatnya produksi, harga bahan baku seperti litium dan kobalt terus melonjak naik karena permintaan yang meledak. Junho membatin bahwa melalui percakapan ini, ia menjadi sangat yakin bahwa Profesor Kim adalah orang yang tepat karena sikapnya dalam menghadapi tantangan yang belum terpecahkan. Junho kemudian secara langsung menawarkan posisi Direktur Lembaga Penelitian Baterai yang akan didirikan oleh OTK Company kepada Profesor Kim. Profesor tersebut merasa terkejut karena tawaran itu mengharuskannya melepaskan jabatan profesor tetap di universitas. Namun Junho meyakinkan bahwa ia akan memperlakukan sang profesor serta seluruh peneliti yang bekerja bersamanya dengan jauh lebih baik. Junho menjanjikan sebuah lingkungan di mana sang profesor dapat melakukan penelitian secara bebas selama 10 tahun atau bahkan 20 tahun tanpa perlu takut dukungan akan diputus jika tidak menghasilkan hasil jangka pendek. Selain itu, Junho menawarkan kepemilikan saham sebesar 30% di lembaga penelitian tersebut agar sang ilmuwan dapat meraih kekayaan yang luar biasa dari kesuksesannya sendiri. Junho mengibaratkan bahwa akan jauh lebih baik menjadi sosok seperti Edison daripada menjadi Nikola Tesla yang penemuannya dimanfaatkan oleh orang lain. Pertemuan tersebut berakhir dengan Profesor Kim yang menyatakan ingin meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Saat Junho sedang berjalan kaki di lingkungan kampus, ia menelpon Sang Yop untuk memberikan laporan mengenai hasil pertemuan tersebut. Sang Yop sempat berasa bahwa syarat dukungan penelitian selama 10 tahun adalah periode yang terlalu lama. Namun Junho yakin bahwa pengembangan teknologi tersebut tidak akan memakan waktu selama itu. Di tengah percakapan telepon, dua orang mahasiswa yang berjalan berpapasan mengenali sosok Junho dan mulai berbisik dengan antusias. Tiba-tiba, seseorang menarik Junho untuk bersembunyi di balik sebuah gedung. Junho yang sempat kaget menyadari bahwa orang yang menariknya adalah Yuri. Dengan memberikan isyarat agar Junho tidak berisik, Yuri memperingatkan bahwa Junho tidak boleh melewati jalur tersebut sekarang jika tidak ingin menarik perhatian massa.